Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, perhatikan kalau ada sampah, masih ada sampah, tolong diambil. Buang mejanya. Nah, tolong diluruskan mejanya, tolong diluruskan. Ya. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik. Ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Nah, berarti kita hadir semua. Wah. Pertama sekali, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena pada pagi hari menjelang siang ini Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, yaitu berlimpah berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat kembali hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian tak lupa dan bosannya kita mohonkan kepada Allah, semoga selawat dan salam tercurah selalu berhubung kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian untuk mewujudkan rasa syukur kita, tentu kita tidak cuma hanya mengucapkan kata alhamdulillah, tetapi kita dalam mewujudkan rasa syukur itu kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya salah satunya adalah melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat. Ada yang tidak sholat hari ini? Tidak. Alhamdulillah kita semua telah sholat. Berarti kita telah mensyukuri dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum proses pembelajaran kita lanjutkan, tentu yang pertama sekali marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saja kegiatan yang kita lakukan pada hari ini diberkahi dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pikiran kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pelajaran yang akan kita pelajari itu mudah kita terima. Nah, untuk itu kita minta kepada Ananda Rahmat Hidayat untuk memimpin doa kita langsung dengan membacakan salah satu ayat nanti setelah kita melaksanakan doa. Pada Rahmat Hidayat kita persilakan. Sudah siap. Sebelum kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi
kegiatan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini dapat mudah kita terima dengan baik. Dan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, sebelum kita lakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita mulai dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang kita mintakan kepada Ananda Saskia Febriani untuk memimpin lagu kita pada kesempatan ini. Kepada Ananda Saskia Febriani, kita persilakan. Dan semua kita silakan berdiri. Berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, Sang Negara, rakyat adil untuk sejahtera, pribadi bangsa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baiklah Anda sekalian, pembelajaran kita pada hari ini adalah orang jujur disayang Allah. Adapun kompetensi dasar kita 3.5 memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian jujur dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang perilaku jujur sebagai cermin dari iman yang benar. Yang ketiga, menentukan macam-macam perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, menerapkan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, menyimpulkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, menemukan hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, menceritakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu kita tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran nanti, dan kita semua dapat yang pertama menjelaskan pengertian jujur dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang perilaku jujur sebagai cermin dari iman yang benar. Yang ketiga, menentukan macam-macam perilaku jujur beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyimpulkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, menemukan hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, menceritakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, Ananda, sebelum pembelajaran kita masuk, apakah Anda sudah pernah mendengarkan kata-kata jujur? Pernah. Pernah? Pernah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan jujur itu? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan. Silakan. Kira-kira apa? Jujur. Apa itu jujur? Lurus hati, tidak berbohong dan juga tidak curang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apa? Yang pertama, tidak berbohong. Kemudian, tidak berbohong. Tidak curang. Tidak curang. Apalagi kira-kira? Lurus hati ataupun Lurus hatinya. Apalagi? Baik dalam perkataan atau perbuatan. Bagus, aplaus, silakan tepuk tangan dulu. Nah, jadi pengertian jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang,
baik dalam perkataan dan perbuatan. Itu yang dikatakan dengan jujur. Nah, tidak bisa dipahami. Di sini sering berkata jujur. Iya, kalau kita jujur berarti perkataan dan perbuatan itu sama. Tidak boleh lain yang diucapkan, lain pula yang kita lakukan. Tidak jujur namanya. Nah, kira-kira apa ciri-cirinya orang jujur itu? Ada yang tahu? Menepati janji. Yang pertama, menepati janji. Bagus. Terus apa lagi? Menjalankan amanah. Menjalankan amanah. Bagus. Tidak curang. Ada lagi? Tidak suka berbohong. Tidak suka berbohong. Bagus, tepuk tangan. Ya. Dan ciri-cirinya yang pertama adalah tidak suka berbohong. Itu ciri orang jujur. Yang kedua, selalu menepati janji. Ya, yang ketiga, menjaga amanah. Tahu amanah? Amanah. Nah. Lanjut. Nah, pernah kamu mendengar bahwa Nabi Muhammad itu adalah salah satu contoh teladan bagi kita? Pernah. Karena dia adalah contoh teladan bagi kita. Dan kenapa dia dikatakan sebagai contoh teladan? Nah, karena kejujuran Nabi Muhammad. Sehingga di waktu kecil dia pernah diberi gelar. Apa nama gelarnya? Ingat-ingat banyak kita. Al-Amin. Apa itu kira-kira pengertian Al-Amin itu? Dipercaya. Bagus. Ya. Al-Amin artinya dipercaya. Baik. Dan kemudian ini ada, tentu saja kita kalau berbicara tentang masalah jujur, tentu kita juga harus memiliki dalil. Dalilnya yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran. Dari dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 119. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Faqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Itu dia dalilnya tentang masalah jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Shadiqin itu artinya benar. Benar itu artinya jujur. Nah. Kemudian kalau kita lihat dalam hidup dan kehidupan kita, ada beberapa jenis ini. Ada beberapa macam jujur. Kira-kira yang pertama ada yang tahu? Silakan. Ya, yang pertama adalah jujur kepada Allah. Bagus, tepuk tangan. Jujur kepada Allah. Kira-kira yang mampu menyebutkan kalau kita memang jujur kepada Allah, apa kira-kira bentuknya? Bahwa kita itu jujur kepada Allah. Sholat. Berarti kalau kita sholat itu sudah jujur kepada Allah. Maksudnya kalau sholat saja seperti apa contohnya? Kira-kira mengapa dikatakan sholat itu sebagai contoh daripada jujur kepada Allah? Kira-kira bagaimana? Gak ada yang tahu? Satu-satu. Coba. Satu-satu. Silakan Anda, Saskia. Melaksanakan sholat meski tidak ada yang melihat. Melaksanakan sholat meskipun tidak ada yang melihat. Bagus. Nah, itu namanya jujur kepada Allah. Kalau ketika ada orang yang melihat saja kita sholat, atau karena ketika disuruh orang tua takut sama orang tua, itu bukan namanya jujur kepada Allah. Tetapi apabila kita jujur kepada Allah melaksanakan sholat itu tidak penting kita disuruh, tetapi kita sadar bahwa itu adalah suatu kewajiban. Ya, yang kedua, kira-kira
Macam-macam jujur itu ada apa? Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada Diri diri sendiri. sendiri. Kira-kira yang mau memberikan contoh ada? Kalau jujur kepada diri sendiri. Contohnya, kita jujur kepada diri sendiri. Kira-kira contohnya bagaimana itu? Contohnya, kita jujur kepada diri sendiri. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada yang jujur kepada Allah, sholat. Nah, kalau jujur kepada diri sendiri, kira-kira apa? Tidak ada. Kalau jujur kepada diri sendiri, tidak mencontek ketika ulang. Nah, tidak mencontek ketika ulang. Nah, yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada orang lain. Kira-kira contohnya apa? Tidak curang. Bagus. Tidak berbohong. Nah, untuk kelanjutan pemahaman materi kita ini, kita akan melaksanakan diskusi. Dan yang perlu Bapak sampaikan sebelum kita melakukan kegiatan diskusi ini, yaitu ketika kita diskusi nanti, kita semua harus bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Jadi nanti di setiap kelompok itu harus bekerja sama. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang satu temannya tidak mau ikut diskusi. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti ketika kita melaksanakan diskusi akan ada penilaian. Jadi ada penilaian nanti apakah kita aktif diskusi atau tidak. Itu nanti akan Bapak catat. Jadi sebelum kita laksanakan diskusi, Bapak sampaikan ketika kita diskusi nanti, makanya kita selalu melaksanakan kegiatan itu dengan serius. Nah, baik. Sekarang kita bentuk kelompok kita masing-masing dan kita susun meja kita sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Silakan. Silakan dikeluarkan. Nah, sudah semua? Ya, silakan bekerja. Silakan cari informasi. Lihat, cari informasi tentang masalah makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Silakan.
Sudah siap? Baik. Kalau kita semua sudah siap diskusinya, sekarang kita minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya kepada kita. Pada kelompok 2 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Guru kita seterusnya kepada teman-teman sejawat seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang orang jujur disayang Allah. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asiddu atau siddiq yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Bahwa kata jujur adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kasibu. Secara istilah jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, kecerdasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri kedustaan. Ciri-ciri orang berperilaku jujur: tidak pernah berbohong, bersifat jelas, bicara apa adanya, menjalankan kepercayaan orang lain, tidak membohongi diri sendiri, memulangkan barang yang bukan miliknya, tidak berpura-pura, takut akan dosa, mengakui kesalahan dirinya, tak merugikan orang lain. Keutamaan berperilaku jujur. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan. Perilaku jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kehidupan yang tinggal di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Orang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Betapa berbahayanya sebuah kebohongan, karena kebohongan akan mengantarkan pelakunya dipercaya lagi oleh orang lain. Macam-macam perilaku jujur. Dalam pembagiannya, jujur bisa dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu jujur kepada Allah SWT. Ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah SWT yaitu dia selalu menaati perintah Allah SWT dimanapun dan kapanpun. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu sesuai kemauan dan tidak bertentangan dengan hati nurani diri sendiri. Jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain yaitu berkata dan berperilaku sesuai kenyataan yang ada. Berkata dengan jujur maksudnya dalam menyampaikan informasi harus sesuai kenyataan, tidak ada unsur yang ditambahkan atau dikurangi. Sedangkan berperilaku jujur yaitu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diucapkan. Hikmah perilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur antara lain sebagai berikut. Perasaan enak dan hati senang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebenarannya karena memang tidak berbohong. Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, selamat dari asap dan siksa Allah SWT, dijamin masuk surga, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalil naqli tentang perilaku jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 1 dan kelompok 3 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan apakah keutamaan berperilaku jujur? Ya, dari kelompok 1, kelompok 3 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang keutamaan berperilaku jujur. Silakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang keutamaan berperilaku jujur. Keutamaan berperilaku jujur diantaranya dicintai oleh Allah, dipercayai orang, disenangi teman, mempunyai banyak teman, hidup tentram dan bahagia, selamat dari bahaya. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Ya. Puas, alhamdulillah. Kita berikan aplaus dulu. Lanjut kepada kelompok 3, masih ada yang mau ditanggapi atau pertanyaan kepada kelompok 2? Kita persilakan kepada kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menanyakan apakah yang dimaksud dengan jujur. Nah, kelompok 1 menanyakan apakah itu yang dimaksud dengan jujur. Silakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, dan juga hendak tidak curang, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya. Bagaimana atas dari jawaban dari kelompok 2? Apakah kelompok 1 sudah merasa puas? Ya. Sudah. Ya, baiklah, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik, itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang mampu menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya? Ada yang bisa menyimpulkan ketika pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tunjuk tangan kalau ada. Kelompok 3 ada bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, bisa? Tidak bisa? Kelompok 2, apa kesimpulan pembelajaran kita kira-kira pada hari ini? Silakan kalau ada. Nah, ada? Nah, ada? Ya, silakan. Yang pertama apa kira-kira? Jujur. Jujur artinya Lurus hati, tidak berbohong, tidak berbohong. Iya, itu yang pertama pengertian jujur. Nah, yang kedua kira-kira apa lagi? Ada dalil. Dalilnya di dalam Al-Quran. Ayat berapa tadi? Ayat 19 surat apa? Surat At-Taubah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Lanjut. Kemudian seterusnya apa kira-kira? Jujur ada di
pertama, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Terus kira-kira apa lagi? Keuntungannya. Apa keuntungannya kira-kira bagi kita? Yang pertama disayangi Allah. Yang kedua disayangi orang. Tiga disayangi empat. Mempunyai banyak kelima hidup tentram dan bahagia. Yang terakhir selamat dari bahaya. Ya, itulah kalau kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah mudah dipahami atau tidak? Mudah dipahami. Oke, terima kasih. Kemudian berperilaku jujur ini memang wajib kita implementasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kita apa? Agar kita disayangi oleh Allah, kemudian dipercaya orang, banyak teman, dan jauh daripada marah bahaya. Jadi mari kita laksanakan berperilaku jujur dalam kehidupan kita. Baik. Nah, nanti ada tugas. Itu Bapak sampaikan nanti ada soalnya waktu tugas. Minggu depan tugas ini kita bawa kembali ke sekolah, dikerjakan di rumah. Dengan apa? Dengan jujur. Baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan saja pembelajaran kita ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.